Julaita Putri Haryanti, NIM 2019-33045. Saya dari kelas PGSD 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan riset saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Organik dari Bahan Limbah Terhadap Pertumbuhan Tanaman Ubi Jalar. Pupuk yang saya uji terdiri dari pupuk organik cair dari bahan gedebok pisang, pupuk organik cair dari bahan air bekas kolam ikan lele, dan yang terakhir adalah pupuk organik dari bahan ampas teh. Sebelumnya, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi sains yang diampu oleh Ibu Siti Masfuah. Sementara tujuan dari riset yang saya lakukan adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh interaksi pemberian pupuk organik dari bahan limbah terhadap pertumbuhan tanaman ubi jalar. Yang kedua, untuk mengetahui manakah pupuk organik yang paling efektif sehingga bisa mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal. Sebelumnya, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai riset yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah tentang pengertian pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada tanaman untuk memenuhi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman sehingga bisa tumbuh atau bereproduksi menjadi lebih baik. Sementara definisi pupuk organik menurut American Plant Food Control Official adalah bahan yang mengandung karbon dan satu atau lebih unsur hara selain H dan O yang esensial untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk organik bisa berasal dari bahan tumbuhan mati, kotoran hewan atau bagian hewan, limbah organik yang telah melalui proses rekayasa, bisa berbentuk cair atau padat, dan dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara di dalamnya. Tanpa disadari, ternyata limbah-limbah yang berada di sekitar kita bisa digunakan untuk membuat pupuk organik. Seperti contoh misalnya limbah dari pohon pisang yang berupa gedebok pisang bisa digunakan sebagai pupuk organik cair maupun padat yang berguna sekali bagi pertumbuhan tanaman karena kandungan dari gedebok pisang yang kaya akan fosfor. Contoh lain adalah air bekas kolam ikan. Air bekas kolam ikan ini bisa diaplikasikan langsung pada tanaman. Anggapan mengenai air kolam ikan yang kotor dan bau ternyata salah. Air kolam ikan ternyata mengandung nitrogen dan fosfor dan rata-rata memiliki pH 7-8 yang bermanfaat sekali bagi kesuburan dan pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman yang ditanam menjadi lebih segar, hijau, dan tidak mudah menguning. Contoh lainnya lagi adalah ampas teh. Ampas teh bisa digunakan untuk membuat pupuk organik bagi tanaman, karena dari ampas teh mengandung unsur-unsur antioksidan yang sangat ampuh memerangi radikal bebas pada sel-sel tanaman. Selain itu, pada ampas teh juga terdapat kalium dan nitrat yang berguna untuk membentuk perkembangan akar serta mempertinggi daya tahan tanaman terhadap kekeringan dengan cara memaksimalkan penyerapan pada tanah sehingga menjadi tumbuh lebih segar. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai riset yang saya lakukan. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Irislah tipis-tipis gedebok pisang lalu hancurkan. Kemudian iris kecil-kecil gula merah dan cairkan menggunakan kompor dengan menambahkan sedikit air. Aduklah hingga gula merah mencair.
Selanjutnya, takarlah air kelapa sebanyak 3 liter dan masukkan ke dalam toples tempat fermentasi. Kemudian campurkan semua bahan. Setelah semua bahan tercampur, tutup wadah tersebut sampai rapat dan kedap udara. Terakhir, saringlah cairan POC yang sudah difermentasi selama 15 hari. Untuk POC dari air bekas kolam ikan bisa diaplikasikan langsung pada tanaman tanpa proses fermentasi. Bukalah bungkus teh tersebut, kemudian keluarkan teh dari kantongnya. Letakkan teh tersebut dalam nampan dan jemur sampai benar-benar kering. Berikut hasil dari pupuk organik dari ampas teh ketika sudah kering. Untuk mengaplikasikan cairan POC dari gedebok pisang, gunakanlah percampuran perbandingan 1:10. Tanaman pertama diberi cairan POC dari gedebok pisang. Tanaman kedua diberi cairan POC dari air bekas kolam ikan. Tanaman ketiga diberi pupuk organik dari ampas teh. Dan tanaman terakhir tidak diberi pupuk apa-apa. Audio Jungle. Audio Jungle. Dari riset yang telah dilakukan, diketahui bahwa perkembangan tanaman tercepat adalah perkembangan pada tanaman yang menggunakan pupuk organik dari ampas teh. Hal itu disebabkan karena menurut teori, ampas teh mengandung unsur-unsur antioksidan yang berfungsi memerangi radikal bebas pada sel-sel tanaman. Selain itu, pada ampas teh juga terdapat kalium dan nitrat yang berguna untuk membentuk perkembangan akar serta mempertinggi daya tahan tanaman terhadap kekeringan. Perkembangan tanaman tercepat kedua adalah pada tanaman yang diberi pupuk organik cair dari air bekas kolam ikan. Hal tersebut karena pada air bekas kolam ikan, menurut teori, mengandung nitrogen dan fosfor serta rata-rata memiliki pH 7-8 yang bermanfaat sekali bagi kesuburan dan pertumbuhan tanaman.
Setelah saya amati, tanaman yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah tanaman yang menggunakan pupuk organik cair dari gedebok pisang dengan ciri daunnya mulai menguning, kemudian gugur, dan batangnya mulai layu. Hal tersebut menurut saya disebabkan oleh jumlah percampuran antara air dan larutan POC yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan larutan pupuk organik cair menjadi sangat asam dan pH-nya tidak sesuai jika disiramkan pada media tanam. Larutan yang terlalu asam jika disiramkan pada tanaman akan banyak ditemui unsur aluminium yang selain meracuni tanaman juga dapat mengikat fosfor sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Dan yang terakhir adalah pengamatan pada tanaman yang tidak diberi pupuk sama sekali. Tanaman tersebut mengalami perlambatan perkembangan karena kembali lagi seperti teori di awal, jika pupuk merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kesimpulan dari riset yang telah saya lakukan adalah ternyata dari ketiga jenis pupuk yang diberikan pada tanaman yang memberi pengaruh sangat kuat dan mendukung pertumbuhan tanaman adalah pupuk yang berasal dari ampas teh. Perlu diketahui bahwa tanaman sangat membutuhkan yang namanya pupuk, baik itu pupuk anorganik maupun pupuk organik. Yang lebih penting adalah proses pemupukan pada tanaman tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai. Jika kita salah dalam proses pemberian pupuk, hal tersebut bisa saja menyebabkan tanaman itu mati. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memperhatikan prosedur terlebih dahulu sebelum melakukan proses pemupukan. Sekian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.